Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendalami atau membahas makna tentang menggapai ketenangan hati melalui berdoa dan ikhlas dalam Islam. Yang pertama kali yang akan saya bahas adalah tentang berdoa. Berdoa adalah salah satu ibadah yang ditegaskan dalam agama Islam dan ia merupakan sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa adalah sebuah tindakan yang menunjukkan kerendahan hati dan ketergantungan kita kepada Allah. Ia merupakan ungkapan kebutuhan, harapan, dan kerinduan kita kepada Sang Pencipta. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat yang ke-60, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah dan membutuhkan pertolongannya. Doa adalah momen ketika kita membuka hati dan mengungkapkan segala kekhawatiran, keinginan, dan rasa syukur kita kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Selain itu, berdoa juga merupakan bentuk ibadah yang menumbuhkan keintiman kita dengan Allah. Ia adalah saat kita merenungkan kebesaran Allah, mengingatkan diri kita akan ketergantungan dan kebutuhan kita kepadanya. Dalam doa, kita menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Pendengar, Maha Mengetahui, dan yang Maha Mengabulkan doa hambanya yang tulus. Tidak ada batas waktu, tempat, atau situasi untuk berdoa. Kita dapat berdoa di saat senang atau susah, dalam kesendirian atau dalam jamaah. Allah Maha mendengar doa kita di setiap sudut dunia, dan Dia tidak pernah lelah mendengarkan seruan hamba-hambanya. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa doa bukanlah semata-mata tentang meminta kepada Allah, tetapi juga tentang pengabdian dan penyerahan diri kepadanya. Allah adalah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Oleh karena itu, dalam berdoa, kita harus memohon kepadanya dengan penuh kerendahan hati, dengan keyakinan bahwa Allah adalah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Doa haruslah didasarkan pada keyakinan bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya, meskipun terkadang apa yang kita minta tidak dikabulkan sebagaimana yang kita harapkan. Namun juga dalam berdoa, kita perlu memerhatikan kualitas doa kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa adalah senjata seorang mukmin, tiang agama, dan cahaya langit dan bumi. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dengan hati yang ikhlas, tawakal, dan penuh keyakinan bahwa Allah Maha mendengar dan mengabulkan doa hambanya yang tulus. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan adab-adab dalam berdoa, seperti memulai doa dengan memuji Allah, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berdoa dengan nama-nama Allah yang indah, dan memohon kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Kita juga harus berdoa dengan kesabaran dan istiqomah, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa kita pada waktu yang tepat menurut hikmahnya. Inilah yang membawa kita kepada konsep ataupun makna yang kedua, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas berarti menyucikan niat dan tindakan kita semata-mata karena Allah, tanpa ada motif atau tujuan lain selain mendapatkan keridhoannya. Ikhlas adalah sikap tulus dan tawakal yang mendasari setiap ibadah dan amal perbuatan kita. Ikhlas juga merupakan sikap tulus dan tawakal dalam menjalankan ibadah dan amal perbuatan kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 11 sampai ayat 14, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallah mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Qulillaha
fa'budu mukhlishal lahu dini. Artinya, katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surah Az-Zumar ayat 11 sampai dengan 14. Ikhlas melibatkan hati yang murni dan tulus dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ia melibatkan pengorbanan diri dan menolak segala bentuk riya atau mencari pujian dari manusia. Ikhlas adalah menyadari bahwa hanya Allah yang patut disembah dan hanya kepadanya kita berharap balasan dan keberuntungan. Ketika kita beramal dengan ikhlas, ibadah kita menjadi lebih bermakna, tidak peduli sebesar atau sekecilnya amal perbuatan yang kita lakukan. Yang penting adalah niat dan kesungguhan hati kita dalam beribadah kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu hanya bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ikhlas juga melibatkan tawakal kepada Allah, yaitu sepenuhnya bergantung padanya dan melepaskan segala bentuk kekhawatiran atau keraguan. Ketika kita memiliki ikhlas, kita yakin bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi hambanya yang tulus dan tawakal. Selain itu, ikhlas membawa kebebasan dan kedamaian dalam hidup kita. Dengan mengikhlaskan niat dan tindakan kita kepada Allah, kita tidak terjebak dalam pengejaran dunia yang sia-sia dan tak terbatas. Ikhlas membantu kita memprioritaskan hubungan kita dengan Allah dan menjadikannya pusat dari setiap langkah yang kita ambil. Jadi, marilah kita menghayati konsep ikhlas dan mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap amal perbuatan, baik yang besar maupun yang kecil, marilah kita selalu bertanya pada diri kita sendiri, apakah niatku murni karena Allah semata? Kita dapat memperkuat ikhlas kita dengan selalu berintrospeksi, memperbaiki niat kita, dan berlindung kepada Allah dari niat yang buruk atau campur tangan ego. Marilah kita mengingatkan diri kita sendiri bahwa keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan ridha Allah dan keberuntungan sejati di dunia dan akhirat.